Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bidunni wa khadna lana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tuqtaribu biha al-usul wa tahilu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para jemaah sholat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan kita kesehatan, kekuatan untuk dapat menghadiri majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Dan yang paling penting, kita disampaikan di malam bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah, di malam bulan yang penuh dengan ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan seorang hambanya. Jika hambanya itu giat dalam beribadah pada malam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada hambanya hingga di akhir Ramadan dan hingga dibebaskan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat, "Qadiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam ya'tahunna nabiyyukum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan ini 5 perkara yang tidak atau yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ya, amma wahidatun. Yang pertama yaitu fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Jadi pada awal Ramadan, malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat kita, memandang kita, memandang umatnya. Kata Nabi Muhammad, memandang umatku. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, dalam ibadah, menunaikan sholat tarawih, menunaikan sholat witir, kemudian bertadarus Al-Quran, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan disiksa atau diazab oleh Allah selama-lamanya. Malam Isra, malam ini Bu. Jadi persiapkan kita, jangan bermaksiat malam ini. Khusus untuk malam ini, malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang umatnya, memandang hambanya, umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau umatnya Nabi Muhammad pada malam hari ini beribadah kepada Allah, menunaikan sholat tarawih,
menunaikan sholat witir, bertadarus Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan diazab, disiksa oleh Allah selama-lamanya. Malam ini. Maka dari itu, ayo introspeksi diri kita. Kita malam ini jangan sampai berbuat maksiat. Mari kita malam ini niat puasa Ramadan besok, niat untuk menghidupkan tarawih, niat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, untuk beribadah di malam-malam Ramadan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri, yang tegak berdiri untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Maksudnya berdiri itu adalah maksudnya untuk menunaikan sholat tarawih, untuk menunaikan sholat witir, ya, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman, dengan niat untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang terdahulu. Kita semua ini kan dari dulu sudah memiliki dosa yang sangat banyak. Maka kesempatan pada bulan Ramadan ini, ayo kita hidupkan malam-malam Ramadan. Ayo kita hidupkan siang Ramadan dengan puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam riwayat yang lain, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita berintrospeksi diri, mumpung kita hidup menangi di malam Ramadan, menangi di bulan Ramadan, kita manfaatkan menggapai pahala, memanen pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena di bulan Ramadan ini sangat banyak pahala yang kita panen, itu sangat banyak. Bagaimana tidak? Karena sholat ibadah sunnah diganjar ibadah wajib. Seumpama kita sholat duha, kita sholat tarawih, kita sholat sunnah-sunnah yang lain, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibayar pahala wajib. Kemudian ibadah yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat ibadah wajib tersebut. Apabila kita sholat fardu, maka kita pahalanya dilipat gandakan menjadi 70. Maka kalau sholat fardu jangan sampai nggak berjamaah. Ya, saya hemat kalau sholat fardu itu nggak berjamaah. Kalau sholat sendiri pahalanya cuma 1 derajat, tapi kalau sholat berjamaah 27 derajat. Maka 27 derajat itu dikalikan 70 kali lipat, ya pahalanya, maka sudah berapa? Ya, maka dari itu, ayo kita di malam Ramadan, di bulan-bulan Ramadan, termasuk di malam-malamnya, kita hidupkan dengan banyak cerita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama jangan malas untuk bersedekah, karena Nabi Muhammad SAW ya lebih dermawan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah masuk Ramadan, semua hartanya itu disedekahkan untuk fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih dermawan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian ada 5 keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya, kata Kanjeng Nabi Muhammad, yang pertama tadi, apabila di malam bulan Ramadan Allah ini memandang umatnya, ya, apabila umatnya tidak bermaksiat dan umatnya ini menghidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak beribadah, maka tidak akan diazab selamanya. Kemudian yang kedua yaitu bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baunya seperti minyak bisik, seperti minyak kasturi. Ya. Jadi bau mulut orang yang puasa, jangan salah,
kalau mungkin bau mulut kita, kalau sesama manusia mungkin gak enak. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau misik atau bau minyak kasturi. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang diberikan untuk umat Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang ketiga, para malaikat itu memohon ampunan kepada Allah di paginya dan di paginya dan malam harinya untuk hamba-hambanya Allah, untuk umat Nabi Muhammad. Kita dimintakan ampun. Kita selama beribadah, di bulan Ramadan, berpuasa di paginya, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, sholat tarawih, bertadarus Al-Quran. Malaikat paginya memintakan ampun kepada Allah, beristighfar untuk kita, paginya penuh sampai siangnya, kemudian malamnya sampai pagi harinya kita dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa cuma kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Tidak salah kalau Nabi Musa alaihi salam mereka menangis untuk meminta menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena seistimewa ini umat Nabi Muhammad, kita dan panjenengan sedaya ini umat dari Nabi Muhammad sudah diberikan kemudahan, diberikan keistimewaan. Ketika masuk malam Ramadan itu semua dosa-dosa diampuni. Semua kita dimintakan ampun oleh para malaikat Allah agar dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan surganya, memerintahkan penjaga surga maupun surganya, dan Allah berkata kepada surga dan para penjaganya, bersiap-siaplah, berhiaslah, berbaislah, karena akan ada hambaku yang mau masuk ke dalam surga ini, maka berhiaslah. Dia sudah mengalami kelelahan hidup di dunia, maka berhiaslah dan hidup dan berikan dia keistimewaan di dalam surga ini. Maka kalau sudah malam Ramadan, ayo beribadah, karena surga sudah menunggu kita. Karena surga sudah berhias untuk kita, menunggu kita, agar hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menghidupkan bulan-bulan Ramadan, hari-harinya dihidupkan dengan ibadah di bulan Ramadan, maka ganjarannya adalah surga yang sangat-sangat bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima pada akhir malam Ramadan. Pada akhir malam Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa seorang hamba. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya Ramadan itu adalah rahmat. Tidak salah kalau Allah awal dari Ramadan ini memandang hambanya dengan penuh kasih sayang agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal Ramadan. Kemudian pertengahan, kalau sudah memasuki pertengahan, wa awsatuhum maghfirah, Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya, memberikan ampun kepada hamba-hambanya jika hambanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu enak. Seorang hamba itu, bagaimana seorang hamba itu doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus di bulan-bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain ada waktu-waktu yang mustajabah di dalam berdoa kepada Allah, seperti malam Jumat, seperti malam 1 Rajab, seperti malam nisfu Sya'ban, seperti malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, malam khusus untuk bulan Ramadan ini 30 hari atau 1 bulan penuh, Allah ini mengabulkan doa-doanya seorang hamba jika seorang hamba ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena di akhir Ramadan ini
Ya, Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, nanti di akhir Ramadan ini seluruh umatku akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari salah satu sahabat dia berkata, apakah diampuni dosanya itu karena dia mendapatkan Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, bukan. Tetapi ibaratnya seperti orang yang bekerja susah payah, kemudian mendapatkan gaji dari sang majikannya. Itulah ibaratnya kita kalau seumpama sudah beribadah di bulan Ramadan, kemudian diberi gaji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ampunan dilebur dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pantas kalau kita sudah memasuki 1 Syawal, malam 1 Syawal, para iblis, para setan itu berteriak menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena ketika mendengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, menjerit itu iblis, menjerit itu setan, karena dosa-dosanya hambanya Allah, dosa-dosanya umat Nabi Muhammad, semuanya diampuni, semuanya dilebur oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dalam kandungan ibunya. Jadi tidak punya dosa sama sekali. Tetapi yaitu dia niat imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban, dengan iman kepada Allah, niat iman kepada Allah. Kemudian wahtisaban, niat kita mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap dari yang lain, bukan mengharapkan kepada orang lain. Ibadah untuk pencitraan, bukan. Ibadah sekarang kan lagi tren selfie, ya. Lagi taraweh, kemudian selfie, membuat status lagi taraweh, ya. Kemudian lagi tadarus, selfie, membuat status, ya. Membuat status tadarus, saya sudah 10 juz tadarus sendirian. Jangan seperti itu. Imanan wahtisaban, nggak apa-apa. Ya, tadarus 10 juz sudah antara diri kita dengan Allah, antara diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seumpama ada orang yang kagum dengan panjenengan, itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya, yang penting Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan riya atau jangan pamer, jangan karena orang atau jangan karena siapapun, tetapi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan sabar, insyaallah kita di akhir Ramadan dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja kultur yang sangat singkat ini dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat dan semoga mendatangkan kita, mendapatkan malam ini, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita tidak akan diazab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melewati malam hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.